Sebagaimana kita pahami, kita mengerti, kita pahami bahwa baik buruknya manusia itu bukan tergantung dari gelarnya, bukan tergantung pada hartanya, pada kedudukan sosial, pangkat jabatan, tetapi baik buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwa di dalam dada semua manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah orangnya. Kalau segumpal darah itu buruk, buruk orangnya. Dia menjadi khairun nas, ya, sebaik-baik manusia atau menjadi seburuk-buruk manusia, itu tergantung hatinya. Oleh karena itu kita harus mengenal hati kita sendiri agar bisa menjaga hati itu tetap bercahaya, karena cahaya ini menimbulkan terang benderang dalam kehidupan orang yang memiliki hati, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat 49, surat Yasin 36, dan juga diantaranya dalam surat Zukhruf ayat 12. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu artinya semuanya. Khalaqna diciptakan Allah zawjaini berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat akan kebesaran Allah. Demikian pula dalam surat Yasin 36, juga surat Zukhruf 12. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya. Apa yang ditumbuhkan dari bumi, apa yang ada pada diri kalian, dan apa yang kalian tidak ketahui. Subhanalladzi khalaqna azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa fi anfusihim wa mimma la ya'lamun. Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf, Allah menciptakan berpasangan semuanya. Apa yang ada di perairan sehingga kamu bisa melalui perahu, dan apa yang di darat kamu mendapat melewatinya dengan kendaraan. Jadi ada air, ada darat. Nah, demikian pula hati. Karena begini, Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Selain Allah itu makhluk ciptaan. Itu juga sebetulnya pasangan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, nah, langit bumi pasangan, dan silih berganti malam dan siang, itu pasangan. Ayati liulil albab itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah. Karena ayat itu juga berpasangan, ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Seperti penjelasan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ini yang harus kita ingat, jadi perhatian kita. Sungguh Allah itu akan menjadikan jin dan manusia, sebagian besar daripadanya, untuk menghuni neraka jahanam. Jadi menurut informasi Quran, itu jin dan manusia sebagian besar tidak lulus ujian, sebagian besar gagal. Kenapa? Karena
Tujuan diciptakan manusia itu ada tiga, sesuai dengan tauhid. Ada rububiyah, ada mulkiyah, dan ada ilahiyah. Tujuan manusia itu dalam ketauhidan rububiyah itu untuk diuji, bagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan surat 7 ayat 2. Sungguh aku menciptakan manusia dari mani yang bercampur, yang aku hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Perintah larangan itu ya pasangan. Oleh karenanya aku berikan pendengaran dan penglihatan. Nah, di dalam Al-A'raf 179 tadi sebagian besar, karena banyak dari jin dan manusia. Kenapa kok jin manusia? Karena yang diciptakan Allah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, hanya kepada Allah, itu jin dan manusia. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada jadi hanya beribadah pada Allah, sehingga dalam surat Al-An'am itu dirinci. Jadi semua kegiatan kita itu hanya untuk Allah. Allah yang mana? Yang Rabbul Alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Perintah ini fi'il amr. Nyatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku. Jadi sholat itu kenapa ada sholat itu maksudnya? Karena diciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Jadi semua kegiatan manusia tentunya harus bernilai ibadah. Kapan? 24 jam dalam sehari. Oleh karena itu kita harus selalu mengevaluasi diri. Bagaimana 24 jam kita itu, apa bernilai ibadah atau tidak. Nah, ulama itu untuk memudahkan, itu ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Coba perhatikan kata-katanya. Semuanya ada unsur mahdhah. Jadi semuanya ibadah, bukan khas dan am. Mahdhah dan ghair mahdhah, yang khusus dan selain yang khusus. Bukan yang jadi selain yang, jadi semua. Ya, mahdhah ghair mahdhah juga pasang. Jadi semua memang berpasang. Nah, kembali ke hati tadi, qalbu tadi, karena Rasulullah kan mengatakan segumpal darah itu apa? Segumpal darah itu adalah hati atau qalbu. Nah, hati dua macam. Ada hati yang bercahaya sehingga disebut hati nurani, dan ada hati yang gelap disebut hati zulmani. Mengapa hati bisa bercahaya? Karena mendapatkan pencahayaan dari roh kita, sehingga dengan pencahayaan itu hidup manusia yang memiliki hati nurani itu akan terang benderang, sehingga dengan mudahnya bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak. Hakikatnya mana-mana amal yang menuju pada ridho dan surganya Allah, dan mana-mana amal yang menuju murka dan nerakanya Allah. Nah, kemampuan ini disebut furqan. Ya, disebut furqan, dan furqan hanya diberikan Allah kepada orang-orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Hei orang yang beriman, ini yang mengaku beriman, dan mudah-mudahan mengakunya itu diaku Allah. Sebab banyak orang merasa beriman, tapi itu rasa sepihak, pengakuan sepihak. Orang mengaku sudah muslim, tapi itu pengakuan sepihak. Allah belum mengakui. Coba kita buka dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu mendatangi Rasulullah mengatakan kami telah beriman, tapi dijawab oleh Allah melalui lisan Rasul,
katakan saja kamu telah Islam, karena sesungguhnya iman itu belum merasuk ke dalam hatimu. Adapun apa yang telah kamu kerjakan, Allah tidak akan mengurangi pahala. Jadi mungkin orang Arab Badui itu sudah sholat, sudah puasa, bahkan rajin ngaji, tapi belum dianggap beriman. Kenapa? Mungkin niatnya bukan lillahi ta'ala. Mungkin apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah. Mungkin yang dilakukan semuanya itu tidak atas dasar ilmu. Sebagaimana Rasulullah berikan petunjuk, amal itu disebut amal soleh itu kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama lillahi ta'ala, hanya kepada Allah tujuannya. Yang kedua, Rasul melakukan itu. Yang ketiga, ada dasar ilmu untuk melakukan itu. Demikian pula orang mengaku Islam. Sebab sekali lagi saya sampaikan, karena pernah saya sampaikan di sini, Islam itu abstrak, tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Coba apa ada yang pernah melihat Islam, merasakan Islam? Islam itu baru terasa pada orang Islam yang disebut Muslim. Jadi Islam itu faktanya, implementasinya, pengejawatannya ada pada orang yang disebut Muslim. Berarti Muslim itu, orang Islam itu orang yang mengejawantahkan, menunjukkan ciri-ciri Islam, menunjukkan, mempraktekkan nilai-nilai Islam, tentu yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah Shahihah. Jadi seseorang disebut Muslim atau Muslimah itu kalau penampilannya menunjukkan Islam, kalau pola pikirnya Islam, kalau perilaku gaya hidupnya Islam, dari sejak berpakaian, berbicara, berpikir, bertindak, semuanya menunjukkan Islam. Muslim itu Islami. Nah itulah makanya ada Islam di situ. Nah, untuk evaluasi kita ini sudah Islami atau belum? Cara mencari nafkah kita, makan kita, minum kita, berpakaian kita, masuk rumah, bahkan masuk masjid, semua ada nilai-nilai Islamnya. Rasul menyatakan kalau masuk masjid itu harus mengucap, ya disunahkan mengatakan Allahumma takli ababa kaki kan, keluar rumah kaki tangan bismillahirrahmanirrahim, semuanya, masuk WC semuanya, nutup auratnya sesuai syariat, tidak mengatakan kecuali yang benar, tidak memakan kecuali yang halal dan thayyib. Sebab kita makan saja itu karena apa coba? Kita makan karena apa? Lapar. Yang lain setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Sebab kucing saya di rumah itu makan juga karena lapar. Nah, apa bedanya dengan kucing? Saya beritahu ya, jadi ya orang makan, orang yang Islam beriman ini ya, itu karena menjalankan perintah Allah. Apa ada perintah Allah suruh makan? Ada. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Pernah dengar? Ada kan perintahnya? Makanlah, minumlah yang halal dan yang thayyib. Sebab kalau seseorang dan orang ini mengaku Islam dan iman, itu makan karena menjalankan perintah Allah, yang jadi fokus itu tentang kehalalan dan kethayyiban makanannya. Apakah yang akan kita makan itu benar-benar halal?
didapatkan dari cara yang halal, benar-benar thayyib didapatkan dengan cara yang thayyib, itu fokusnya. Karena perintahnya suruh makan yang halal dan thayyib. Tetapi kalau ibu-ibu makan karena lapar, itu fokusnya pada soto atau sate. Ya tak? Mau sarapan makan opor ayam apa ketoprak, mesti itu fokusnya, opor rames. Tetapi kalau orang itu makan karena menjalankan perintah Allah, diawali dengan bismillah dan terjamin kehalalannya. Mau minum juga sama, bismillah. Ini contoh saja karena saya harus, ya begitu. Nah, hati tadi ada dua. Kalau pencahayaan ruh kita kepada hati lancar, tidak ada halangan hambatan, maka hati kita akan bercahaya. Namanya hati nurani. Tetapi kalau ruh kita yang suci itu terhalang dalam proses banyak mencahaya pada hati, maka cahaya itu kan nggak sampai. Mungkin kalau sampai hanya sedikit. Nah, kalau lama-lama menjadi gelap. Orang yang memiliki hati gelap jangankan melihat terangnya dunia, jangankan bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, melihat jarinya sendiri aja nggak bisa. Coba kalau kita dalam kegelapan, matanya normal pun nggak bisa melihat. Jadi orang melihat itu bukan karena punya mata normal, tidak hanya itu, tapi harus ada cahaya. Syaratnya, kalau tidak ada cahaya kita nggak akan bisa melihat. Nah, hidup kita itu gambarannya begitu. Nah, apakah kita sudah tahu hati kita ini termasuk yang nurani, apa yang zulmani? Hati yang akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Karena kata Rasulullah, amal itu tergantung dari niat, dan niat itu adalah perbuatan hati. Ghaib, tidak ada orang yang tahu niat itu. Nah, oleh karena itulah hati ini harus kita jaga. Mungkin adik-adik pernah mendengar syairnya A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Nggih, pernah? Pernah, Bu? Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati kotor, tidak bisa berfungsi sebagai lentera hidup. Orang itu hidup dalam kegelapan. Nah, 600 tahun yang lalu, kalau akibat zaman kita, Rasulullah 1400 tahun yang lalu, sekarang tengah-tengah Sunan Bonang itu membuat syair untuk mengingatkan kita agar menjaga hati. Adik-adik pernah mendengar syair ini? Tonggo hati ono limo perkarane. Pernah? Ibu-ibu pernah? Apal? Apa enggak? Nomor 1, maca Quran sak maknane. Untuk menjaga hati agar tetap bercahaya itu menjadi hati nurani. Itu caranya gimana? Maca Quran sak maknane. Jadi bukan sekali lagi membunyikan Quran. Yang namanya orang membaca itu tahu maknanya. Gitu. Coba kita membaca. Anggota DPR Republik Indonesia telah dilantik dan sebagai ketua adalah Puan Maharani. Tahu artinya? Tahu nggak yang saya sampaikan berita ini? Itu membaca. Baca buku, baca Quran,
itu tahu maknanya. Itu contoh membaca. Tapi kalau membunyikan itu contohnya gini. Dengar hal berfening, apa dan mantok, tahu artinya? Tidak tahu kan? Wong saya yang mengucapkan saja tidak tahu. Karena saya hanya mengucapkan, hanya membunyikan. Itu contoh. Dan Quran itu diperintahkan untuk berarti harus dengan menjaga hati itu dengan itu. Maca Quran sak maknane. Jadi kalau ada orang pengajian bertahun-tahun tidak ada perubahan, lebih baik ayo tidak baca, hanya bunyikan saja. Malah sekarang ini Quran bukan dimaknai, dipahami, syukur-syukur dengan tafsirnya, kemudian dilaksanakan. Karena Quran itu diturunkan Allah untuk manusia. Jadi siapapun dia kalau merasa jadi manusia, jadi hidupnya harus mengikuti Quran. Kecuali kalau mau disebut hewan atau lebih hina dari hewan. Syahrul Ramadana unzila fihi Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah berkenan untuk menurunkan Quran itu untuk menjadi pedoman, petunjuk hidup manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi Quran itu dijelaskan oleh Quran sendiri. Itulah yang dimaksud tafsir ayat ke ayat, ayat bila ayat. Dan itu tafsir Ibnu Abbas, standar tafsir yang paling utama. Orang yang hidupnya menggunakan Quran itu akan menjadi memiliki furqan. Wa bayyana minal huda wal furqan. Maka orang takwa itu siapa? Karena tadi furqan itu diberikan orang takwa. Orang takwa itu yang hidupnya untuk seluruh aspek dia memedomani Quran. Orang itu dalam menerima Quran juga berpasangan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menolak itu namanya kufar, kafir. Jadi menolak Quran itu kafir. Menolaknya berapa? Ya baik semua maupun sebagian dia jadi kafir. Mau kita menjadi kelompok kafir yang menolak Quran? Menerimanya Quran berapa persen? Quran itu mau kita terima berapa persen untuk menjadi pedoman hidup? 90% saja? 99,9 atau 100%? 100? Yang jawab para santri. Siap hidup diatur Quran? Ya bagus. Mumpung masih murni. Ya memang kalau manusia itu, kenapa kok saya katakan kalau mau disebut manusia ya hidupnya harus pakai Quran. Karena di Al-A'raf 179 yang tadi saya sampaikan bahwa manusia itu dan jin itu sebagian besar masuk neraka. Jadi kalau banyak dari manusia itu masuk neraka jahanam, kalau manusia itu satu kelompok, yang banyak itu dari jahanam, yang tertinggal itu namanya apa? Sedikit. Jadi ternyata jin dan manusia yang selamat lulus ujian, mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, itu menurut nilai Allah, menurut penilaian Allah, itu sedikit. Karena yang banyak tidak lulus masuk neraka, menemani iblis dan setan, laknatullah. Setan itu siapa? Minal jinnati wanas. Setan itu punya sifat waswisu sudurina, selalu mempengaruhi manusia sehingga ragu-ragu mau taat pada Allah. Dan mereka itu adalah dari
golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi adik-adik sudah pernah lihat setan? Sudah pernah? Oh, saya hampir tiap hari lihat setan. Itu kan tadi Allah mengatakan minal jinnati wal ins kan? Iya kan? Berarti setan dari golongan jin dan golongan. Berarti setan itu ada yang jin, ada yang pernah lihat setan manusia. Hah? Tak beritahu ya. Di antaranya Rasulullah itu melarang kita makan pakai tangan kiri. Kenapa? Kenapa? Setan makannya tangan kiri. Karena makan pakai tangan kiri, cara makan tahu kan? Makanya haram. Berarti kalau adik-adik makan tangan kiri, adik-adik ini termasuk golongan. Nah, pernah melihat orang makan tangan kiri? Berarti dia itu, nah itu mudah. Jadi kita memahami orang itu mudah. Karena Pak Quran yang menjelaskan sendiri. Gitu. Kembali ke Quran sebagai pedoman itu di antaranya misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 44 bahwa Allah menurunkan Taurat untuk menjadi pedoman dan untuk menjadi dasar memutusi semua perkara kaum Israel. Dan demikian Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi dasar orang memutuskan perkara. Sehingga di akhir ayat 44 itu Allah mengatakan barang siapa memutuskan sesuatu tidak dari apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Apakah kita melihat bahwa orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku iman itu dalam memutuskan perkara apapun, dalam keluarga maupun dalam hukum, itu dengan Al-Quran? Berat. Sebab kita ini juga memilih-milih ayat Allah. Mana yang kita suka kita laksanakan, mana yang tidak kita tidak laksanakan. Contohnya konkret. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ya. Hei orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan puasa sebagaimana umat terdahulu kan. Sekarang kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dilaksanakan enggak? Kenapa tidak? Itu semua perintah Allah dan Quran. Ya, hati-hati paham. Berarti kita milih-milih ayatnya. Kenapa enggak dilaksanakan? Karena kita melaksanakan puasa syarat rukunnya didapat. Tapi kalau qisas tidak didapat atau tidak diwujudkan atau tidak diadakan syaratnya. Sholat itu sah kalau syaratnya dipenuhi. Syaratnya sholat itu sah kalau wudhunya sempurna. Apakah wudhu kita sempurna? Kalau tidak, sholatnya juga tidak sempurna. Sampai termasuk memanjangkan cahaya kata Rasulullah itu kita lakukan dalam wudhu misalnya. Karena orang Islam tidak mau mempersiapkan syaratnya. Karena puasa itu amal munfarid pribadi, tapi qisas amal jama'i. Nah, cukup di situ aja sebagai contoh untuk pemahaman pengertian ya. Sebab ini mendalam ini materinya. Kita kembali ke hati saja. Jadi yang pertama, tonggo hati untuk menjaga hati tetap percaya. Maca Quran sak manane. Karena kalau ngerti maknanya, maksudnya bisa mengamalkan. Memahami apa perintah larangan yang ada dalam Quran. Karena Quran itu isinya perintah larangan. Bagaimana kita mengamalkan Quran kalau tidak ngerti perintahnya apa saja, larangannya apa saja. Tapi itu mastaqatum gitu. Mastaqatum itu artinya ikhtiar maksimal. Allah tidak membebani apa yang
kita tidak mampu menanggungnya. Kita berdoa gitu kan. Tapi Allah memberikan perintah itu sudah melalui uji kelayakan. Allah tidak akan mendolimi kita. Perintah-perintah Allah itu semuanya layak dilaksanakan. Coba, iya kan? Jadi selama ini kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun jadi orang Islam, mengaku Islam. Itu Quran sudah dipahami semua 114 surat, 6.600 ayat belum? Nah terus 60 tahun itu untuk apa? Satu. Yang kedua, bagaimana amal 60 tahun itu didasari Quran atau tidak? Masya Allah. Maka jangan-jangan kita hidup dalam kegelapan, tidak paham dan tidak ngerti mana halal, mana haram, mana perintah larang, mana baik buruk, mana jalan menuju ridho Allah dan mana jalan menuju murka Allah. Adik-adik mumpung masih muda belajar di pondok, kalau bisa ya tidak sekedar dihafal Quran, dipahami, baca tafsirnya, diamalkan. Insya Allah siap ya. Ini siap itu alon-alon orang kaya mau ya. Kalau hidup Islami siap? Siap? Nah, mengamalkan Quran siap? Nah, insya Allah Allah akan membuat kita mampu gitu. Karena nih kalau niat kuat tentu Allah akan menolong. Nah itu ya niat baik. Ini sampai jam berapa? Oh bisa cukup. Jadi tergantung kita. Dan Allah itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin amal baik kita, yaitu amal yang didasari dengan ilmu, yang didasari dengan Quran sebagai petunjuk, dan amal buruk kita, amal yang tidak didasari ilmu dan menyimpang dari Quran, itu sekecil apapun akan ada catatan, akan ada rekaman. Sebab penerjemahan catatan itu dulu belum ditemukan kamera. Setelah ketemu kamera, ibu-ibu itu tidak pernah lepas dari HP. Senengnya ada pemandangan indah, selfie, bangunan selfie, itu kan. Mau banyak orang piknik tuh untuk selfie. Padahal roket AT itu sudah nyelfie, sudah moto merekam 24 jam tadi. Nanti di akhirat di yaumul hisab akan ditunjukkan apa kita kira-kira bisa mengelak. Nah, maka kalau mau makan, mau apa, itu ingat itu. Ada yang rekam dan itu menjadi catatan amal kita. Surat Al-Fatihah babul kitab, membuka kitab Al-Quran. Itu berapa ayat? Berapa? 7. Ayat pertama bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya, tafsirnya, bahwa semua ini milik Allah. Dalam kaidah tauhid rububiyah itu kan tadi Allah al-Khaliq, selain Allah makhluk. Jadi selain Allah itu ciptaan. Termasuk diri kita ciptaan tidak? Ya Allah kan? Bapak Ibu, jangankan harta benda, suami, anak-anak, diri kita ini hanya titipan. Yang punya sesungguhnya siapa? Allah, ya kan? Ini semuanya punya Allah kan? Jadi kalau mau menggunakan punyanya Allah, ya atas nama yang punya. Menggunakan mata, bismillah. Menggunakan tangan, bismillah. Ya atas nama yang punya lah. Bahkan Rasulullah nyontohkan itu kalau makan lupa bismillah di awal, di tengah-tengah ingat, ada doanya apa? Kalau bismillah wal awal wal akhir, ya kan ada semua tuh. Quran itu sempurna dan menyeluruh. Kalau menurut saya itu Quran Sunnah itu palu gada. Apa lu mau? Gak ada. Tidak ada. Wong pedoman turunan harus sempurna, harus menyeluruh, semua aspek ada pedoman Quran. Masalahnya kita ini sudah membaca sak maknane, ngerti maksudnya Quran apa belum? Nah itu
Saya membaca ada sebuah kisah ya, seorang S3 punya karir yang hebat, gajinya tinggi. Suatu saat mendapat hidayah Allah, dia belajar lulus cum laude S1, S2, S3-nya dan seterusnya, menjadi kebanggaan keluarga, teman-teman dan saudaranya. Semua orang memuji dia atas prestasinya. Kehidupannya melimpah karena gajinya yang besar. Tapi ternyata dia belum memahami Quran. Dia tinggalkan semua itu, jabatan, pekerjaan, hidup seadanya, masuk pondok pesantren untuk belajar Quran. Betapa kecewa keluarga, betapa kecewa saudara, teman-teman dan seterusnya menyalahkan dia. Tapi dia telah memilih pilihan yang benar. Karena Allah itu mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul lakum walal khairul laka minal ula. Memilih akhirat, dunia itu sekedar tidak dilupakan. Dalam surat Al-Qasas tadi, surat Al-An'am 16, 17, surat Al-24 ya. Surat sekarang Al-Qasas ya, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kamu gunakan untuk akhirat, tapi jangan melupakan bagian kenikmatan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah paling tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, telah nampak kerusakan di darat, di laut, itu bukan akibat bencana alam, tapi akibat apa? Tangan-tangan manusia. Untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan modal sedikit-sedikitnya, dibabat hutan. Ada di situ ada plasma nutfah, potensi sumber daya hayati yang belum bisa dipastikan karena belum dipelajari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berapa juta jenis tumbuhan dan berapa juta jenis hewan jadi musnah kalau tidak dijadikan lahan sawit. Kementerian Lingkungan Hidup itu ada menuntut satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia itu 87 triliun untuk kerusakan itu. Tapi keputusannya tidak, karena ini pidata ya. Keputusannya hanya bayar 9 miliar. Apa tumor? Tidak ada yang tahu. Ya memang tidak ada yang mencari tahu. Seperti nikel itu ada undang-undang melarang mengekspor. Faisal Basri yang meninggal kemarin belum lama, dosen UI ya, jadi nikel itu bahan bakar untuk baterai diantaranya. Dan ke depan itu kita akan lebih banyak melihat motor, mobil, baterai, karena sumber daya fosil BBM itu ada batasnya. Siapa menguasai nikel, dia nanti akan menguasai ekonomi dunia sebetulnya, dan itu paling banyak di dunia ini ada di Indonesia. Maka ada undang-undang untuk melarang ekspor. Tahun 2020 sampai 2022 Faisal Basri ini meneliti, ternyata nikel itu sudah diekspor 5,6 juta ton. Misalnya itu, padahal manusia itu menjadi khalifah itu mengelola milik Allah, itu sesuai dengan hukum Allah yang menjamin rahmatan lil alamin.
itu saja lah, hati-hati ya, nggak usah diteruskan ya. Berapa triliun itu coba Bapak kalau hitung? Karena di catatan Faisal itu satu tonnya itu 80.000 dolar. Itu kalau dihitung 1060 triliun di bulan kan. 1060 triliun bisa dibayangkan gitu. 1 triliun itu 1000 miliar. Ya. 1 miliar itu 1000 juta. 1 juta 1000.000, ya kan? Ini ribuan triliun. Ya sudah. Ini jelas dilakukan oleh hati Zulmani. Nah, yang kedua kita lanjut aja lah di waktunya. Yang kedua, masih ingat tombol hati yang kedua apa? Sholat wengi lakonono. Ya monggo silakan untuk mengevaluasi diri masing-masing. Bagaimana sholat malam kita? Malam itu dibagi ada sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, dan sepertiga awal malam akhir. Rasulullah biasa melakukan sholat pada sepertiga terakhir kan? Kalau di pondok tarawih itu malam awal malam akhir. Akhir ya, nah itu. Nah berusaha menjalankan sunat mestinya. Akhir kan, saya juga kalau ikut apa itu di 10 hari terakhir, itikaf juga ikut malam terakhir, nanti 3 malam terakhir. Nah, karena sholat di malam itu lebih penting, lebih bisa khusyuk. Karena Allah itu menginformasikan qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang sholatnya khusyuk. Nah sholat khusyuk itu gimana sih? Apakah orang nyamuk gigit orang rosol aku khusyuk? Apa begitu? Itu orang semaput sebenarnya yang dicokot lama orang rosol. Khusyuk itu ada 3 jalannya kata Rasul. Pertama, memahami seluruh bacaan sholatnya dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Karena ayat tadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un itu konsekuen untuk kekhusyukan sholatnya itu, yaitu siapa mereka? Walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa fa ulaika humul. Dan walladzina hum li amanatihim wa hafidun. Jadi surat itu harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kalau kita tidak konsekuen dalam sholat kita termasuk pendusta agama. Ini pelajarannya berat semua. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah Anda tahu siapa pendusta agama kan? Siapa pendusta agama? Jangan-jangan kita termasuk pendusta agama. Siapa itu? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada 3 pendusta agama. Orang yang tidak empati, tidak menolong anak-anak miskin. Muhammadiyah menampung anak-anak miskin, anak-anak yatim di panti-panti. Apakah kita sudah menjadi donatur? Tetap. Bisa. Tidak memberi makan orang-orang miskin. Itu tidak hanya terus makanan diberikan,
melalui zakat, karena zakat itu akan disalurkan kepada siapa? Fakir, miskin, rikob, gharim, mu'alaf, fisabilillah, ya. Terus Ibnu Sabil, terus satu lagi 8 asma amil. Jadi amil itu hanya seperberapa kalau dibagi rata, padahal itu prioritasnya fakir miskin. Maka sholat khusus tadi waladina hum lizakati fa'ilun, begitu mereka itu melaksanakan zakat. Bapak Ibu mohon maaf kalau mendapatkan uang, apakah gaji atau gaji suami diberikan? Gaji suami diberikan ibu semua enggak kan? Iya. Nah itu karena bendahara di rumah tangga itu ibu. Kepala rumah tangga tentu tidak membawa uang, ya. ATM itu semua ibu yang bawa, gitu ya. Kalau belum begitu ya usahakan begitu bapak-bapaknya. Ya untuk apa sih makanan sudah disiapkan ibu, pakaian tinggal pakai, ya kan? Dan kalau menurut saya untuk meringankan hisab nanti di akhirat, kenapa kok saya tidak pernah megang uang semua di istri saya? Itu ditanya nanti kita itu dapat penghasilan dari mana, digunakan untuk apa, kan gitu kan? Saya jawabnya gampang. Kalau ngisi pengajian di Muhammadiyah itu nggak pernah diberi amplop karena sudah ditransfer. Malah ngantuk ini. Gaji saya dari saya ngajar di UMP jelas dan seterusnya. Jadi ada catatannya, saya punya catatan dari mana semua itu. Kalau ditanya untuk apa, mudah jawabnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Terus untuk apa? Saya berikan istri. Selesai urusannya. Selesai kan? Ringan bisa. Terus kalau mau beli ini beli itu, ya tinggal ngomong istri akan membelikan. Nah, tetapi istri itu tanggung jawab suami. Maka dalam pembelanjaan harta itu suamilah yang lebih banyak tanggung jawab daripada istri. Dan itu ibu-ibu, mengapa Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ada apa-apanya istri, suami bertanggung jawab. Tetapi ada apanya suami, istri tidak tanggung jawab. Ya. Jadi Islam itu indah begitu sebetulnya. Kalau mengikuti Quran tadi. Nah, sholat pemilah konono itu maksudnya begitu, untuk bisa khusyuk. Karena sholat-sholat kita di siang jangan-jangan kurang khusyuk. Di malam itu kesempatan. Terus yang ketiga apa? Kumpulono wong kang soleh, bukan kang soleh kidul mana? Ini wong kang soleh. Sebab yang paling mudah itu kita mengikuti orang soleh. Setiap sholat kita baca Al-Fatihah kan menjadi rukun wajib sholat. Ya wajib. Wajib itu tidak boleh karena tidak ada sholat tanpa Fatihah kan? Ada apa di dalam Al-Fatihah? Kita dengan sadar memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jelas. Ya Allah, tunjuki aku jalan hidup yang lurus. Itulah jalan hidup Quran dan Sunnah yang dipraktekkan oleh orang yang diberi nikmat sebelum kita. Jadi jelas permintaan kita itu jalan hidup yang lurus itu jalannya orang yang telah diberi nikmat sebelumnya, bukan jalan siapa-siapa. Dan siapa mereka? An-Nisa ayat 69 Allah menjelaskan. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka diberi nikmat dari Allah, yaitu dari golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kita minta sendiri supaya mendapatkan jalan hidup yang kita lalui itu jalan hidupnya para nabi. Penyempurna nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kita itu nabi dalam hidup ini.
untuk semua aspek hidup. Kita sudah hidup menyontoh Nabi belum? Cara makan menonton Nabi, cara berpakaian menonton Nabi, cara berbicara menonton, pola pikir dan gaya hidup seperti Nabi, bukan pola pikir seperti Yahudi Nasrani, pola pikir materialis, pola pikir hedonis. Surat Al-Baqarah 120, balang tatu angkal yaitu wadana sorohat tetapi yamila tahu, bukan dinahum. Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sampai kita orang beriman mengikuti milah tahum, milahnya mereka. Milah itu pola pikir dan gaya hidup, bukan dinahu, bukan agama. Jadi agamanya Islam, tapi kalau pola pikirnya Yahudi Nasrani, pertimbangan melakukan atau tidak itu merugikan, menguntungkan, materi, hedonis, pengen enaknya aja, punya anak ya enggak. Padahal Rasul itu senang kalau umatnya banyak, menjadi pembunuh anak banyak di antara orang Islam. Masya Allah. Udah begitu tidak percaya dengan janji Allah, mengingkari Allah. Al-Isra 31. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin atau takut repot. Karena akulah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka anak-anak itu. Sesungguhnya membunuh anak itu dosa yang besar. Jarang ini diungkap. Dosa besar. Kok membunuh apa? Nah ini ayat ini berlaku atau tidak? Lah Quran itu siapa? Kalau orang beriman namanya orang beriman, dan orang beriman dilarang membunuh. Itu perintah Allah. Karena banyak orang yang bunuh anak. Dengan cara apa? Dengan cara kontrasepsi. Orang tua itu, bapak, ibu, suami istri kalau sepakat kita punya anak 2 saja ya. Itu artinya dia tidak menghendaki adanya anak ketiga, keempat, kelima, keenam. Apa yang dilakukan? Dibunuh. Kontrasepsi itu, kontra artinya memerangi konsepsi itu kehidupan. Kalau ada kehidupan diperangi itu maksudnya apa? Membunuh. Kayak Israel di Gaza itu. Di sini banyak orang membantai anaknya sendiri. Kenapa? Dibatasi. Haram. Kalau mau ngatur jarak silakan. Allah juga di Quran memberikan aturan jarak kelahiran dengan menyusui penuh selama 2 tahun. Atau lebih boleh. Karena ada hadis mengatakan 2 tahun ada yang 30 bulan. Seperti itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melakukan itu, bapak-bapak itu tobatlah. Tanpa tobat orang melakukan. Udah begitu tidak mengakui dan tidak mempercayai Allah. Bukankah Allah yang akan menjamin rezeki kita dan rezeki anak-anak kita? Akulah yang memberi rezeki padamu dan pada mereka anak-anakmu. Sehingga Rasul itu senang nanti kalau umatnya banyak. Tapi juga tidak umat-umat yang sembarangan, umat yang berprestasi, yang berkualitas. Itu, wah ini saya tak kasih. Karena ayatnya begitu. Sekarang KB itu yang menciptakan Yahudi untuk deislamisasi, untuk depopulasi umat Islam. Nah, kita itu telah mengikuti pola pikir gaya hidup mereka, berhasil. Padahal kalau kita mengikuti pola pikir gaya hidup Yahudi Nasrani, Allah akan memutuskan hubungan dengan kita. Baca saja Al-Isra 31 itu. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita ngikuti Nabi berat, terlalu berat. Kalau gitu ngikuti Siddiqin, siapa mereka? Sahabat, tabi'in, generasi terbaik yang diucapkan oleh Rasulullah, para kaum salaf. Kita ini kholaf. Salah satu sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Siddiqin. Bapak Ibu, kita selalu berdoa untuk mendapatkan syafaat Allah di akhirat kan. Mendapatkan syafaat di dunia ini juga bisa. Karena Rasulullah menjamin beberapa sahabat masuk surga.
ketika masih di dunia. Contoh saja persis hidupnya para sahabat yang dijamin masuk surga, kita termasuk di dalamnya. Tahu siapa-siapa sahabat yang dijamin masuk surga, ikuti karakter mereka berbeda-beda. Itu maksudnya. Kumpulan orang soleh. Orang soleh itu bukan sahabat. Nah, kalau mau yang ketiga itu selain Nabi Siddiqin, syuhada. Apa mana syuhada? Wong berjihad dengan harta saja awal, apalagi berjihad dengan nyawa. Karena orang beriman itu kalau tidak ada jihad, cacat iman. Surat Al-Hujurat ayat 15, Allah membuat takrif atau definisi dengan orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Dikunci. Innamal mu'minun itu terjemahnya orang-orang beriman hanyalah mereka. Ini termasuk huruf tauhid. Jadi kalau tidak mereka ya tidak bisa. Oleh karena dikunci dengan ulaika humus shadiqun. Mereka itu yang benar. Berarti kalau tidak seperti itu salah. Siapa orang beriman? Hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syahadat tegak. Tegaknya syahadat kalau kita bisa membebaskan diri dari syirik. Tegaknya sholat kalau sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Karena sholat itu tidak ada perintah melaksanakan. Quran hadis merujuk bahwa sholat itu perintahnya untuk ditegakkan atau didirikan. Oleh karena hadisnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang itu harus tegak. Contohnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimu sholat inna sholata kana anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, bukan laksanakan sholat. Buktinya kalau tegak sholat itu, sholat yang kita tegakkan mampu mencegah keji dan mungkar. Pertama-tama dari diri pribadi, kalau sudah ya di luar diri kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, rubah kezaliman, kemaksiatan itu dengan kekuatan yang kamu miliki. Kalau tidak dengan lisanmu, kalau tidak dengan doa dalam hati, dan itu selemah-lemah iman. Kalau kita melihat banyak kemaksiatan, kezaliman, terus kita tidak berdoa, kemana iman? Wong itu selemah-lemah iman. Maka Rasulullah itu mengatakan balihu ani walau ayat, sampaikan dariku. Itu maksudnya yang dari Rasulullah apa yang kita sampaikan? Quran dan as-sunnah. Kita ini mendapat Quran dari Rasulullah karena Quran keturunan Rasulullah untuk kita semua. Berapa ayat yang sudah kita dapat? 6.200 semua. Berapa yang kita sampaikan? Untuk bisa menyampaikan kan harus tahu diri. Tapi sulit dan enggak ada. Baca surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Dicatat nanti dibaca. Al-Baqarah 269. Allah akan memberikan hikmah, yaitu pemahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki tanpa syarat. Tidak harus seperti tata bahasa lughah Arabiyah, nahwu sorof. Kalau Allah menghendaki bisa. Kata salah satu guru saya itu ilmu laduni, tanpa belajar tapi bisa paham dengan baik. Kata guru saya. Karena guru saya itu hafal Quran dan menguasai kutub sitok. Tapi dia melihat ada orang yang tidak mampu bahasa Arab, yang biasa-biasa saja memahami dan menafsir Quran jauh lebih baik dari dia. Jadi sehingga dia mengatakan begitu, menceritakan saya. Kalau Allah menghendaki siapa yang menghendaki? Sesungguhnya siapa diberi hikmah oleh Allah dia telah mendapat keberuntungan yang banyak. Dan tidak diberi keberuntungan yang banyak itu kecuali orang-orang yang berakal. Jadi ini kok bisa, ini kan jelas. Jadi
Kita terus ngelokro, nggak belajar Quran, nggak ngerti maknanya, tafsirnya, nggak mau Quran itu dijelaskan oleh Quran sendiri. Dan kalau kita menjadi orang berakal, punya kesempatan dapat hikmah tadi, pemahaman mendalam. Siapa orang berakal? Apakah dokter, profesor, RC? Bukan. Orang berakal itu dalam surat Ali Imran 191. Jadi ada yang menempuh ilmu itu. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sebagai jawaban atas surat 190 inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari la ayatin lil albab. Saya ini dokter biologi. Saya tidak punya latar belakang pendidikan apapun gitu. Karena saya mu'alaf, saya belajar Islam sejak menikah dengan istri saya. Itulah, sehingga tidak ada saudara-saudara saya, bapak ibu saya itu enggak sholat. Alhamdulillah dengan semuanya. Itulah, jadi kita kalau sholat itu sesungguhnya meminta jalan lurus, jalan hidupnya orang-orang yang telah beriman itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nabi, wali-waliullah, para ulama, para rasul anbiya, itulah orang-orang soleh. Nah, padahal ini yang saya jelaskan ini kan dari wali Allah, Sunan Bonang. Untuk jaga hati, maca Quran sak manane, salat ngilakono, kumpulan orang soleh, zikir ingkang suwe. Bahkan orang berakal itu zikirnya 24 jam. Karena semua kegiatan itu diwakili dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Yaitu sedangkan dalam keadaan itu ingat pada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka itu ingat Allah. Kapan? Kiamat waktu dan junub. Dan ternyata tidak hanya zikir ingat, tetapi juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seisinya. Oleh karena itu orang yang masuk neraka jahanam tadi di surat Al-A'raf, kenapa sebagian besar kok tidak lolos malah masuk neraka? Karena mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi untuk memahami ayat Allah itu tidak dengan otak, tidak dengan roh. Ini kata Quran. Mereka diberi hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah itu berpasangan. Ada yang kauliyah, ada yang kauniyah. Selama ini saya belajar ayat-ayat kauniyah lebih banyak. Dan setelah saya dapat hidayah, saya belajar ayat kauliyah lebih banyak. Saya belajar tafsir Quran itu pada Kiai Jalani almarhum langsung. Sama mertua saya sendiri kebetulan juga dari pondok. Saya banyak hal terkesan dari pelajaran-pelajaran itu. Nah, membekas karena baru. Nah, ayat yang kauliyah itu dikatakan Allah, ya mereka diberi hati tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Berarti penentu baik orangnya kan hati kan? Kalau hati itu digunakan untuk melihat ayat Allah, kan benar kata Rasul. Ya memang Rasulullah mesti benar. Mereka diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Itu hanya kauliyah. Pasangannya kauliyah. Mereka diberi telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Di Quran itu begitu banyak setelah saya tahu ini ayat-ayat yang afala tadzakarun, afala taqilun, iya tak? Afala tubsirun dan seterusnya. Seperti contohnya dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Bumi ini semua ayat-ayat Allah. Wa fil ardi ayat. Bagi orang yang beriman lil muqinin. Nah, kita ini ngaku iman kok tidak bisa menangkap ayat-ayat kauliyah Allah. Ya, jangan-jangan sepihak. Itulah. Bukan diri kita ini ayat Allah. Jadi kita itu tidak pernah
itu disebut Allah gemetar hatinya. Coba berintrospeksi masing-masing kita. Kalau ada Allah disebut, bergetar ke hati kita. Kapan Allah disebut? Anda berarti di luar Anda nggak nyebut Allah. Nyebut juga kapan? Setiap saat. Coba bangun tidur nyebut asmamu nggak? Alhamdulillahilladzi, ya kan? Mau masuk isi nyebut nama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau makan nggak di Bismillah? Mau saja. Bergetar nggak hati kita? Dan apabila ditunjukkan, diperdengarkan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Itulah Bapak Ibu, sehingga kita ngumpuli orang soleh, zikir di setiap saat, dan yang terakhir adalah wetengiro kudulwe, artinya mampu berpuasa. Karena puasa itu menahan diri, menahan nafsu yang ingin terus menghalangi pencahayaan roh kepada hati. Kayak harus ya puasa itu tidak hanya Ramadan, di luar itu ada Senin, Kamis, ada Dawud, ada Yaumul Bid, ada pilihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah untuk bisa menjaga hati kita tetap bercahaya, tetap suci, sehingga mengantarkan kita kepada keridhaan dan surganya Allah SWT. Mohon maaf kalau ada khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.